Salam. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kebaktian umum yang pertama, mohon perhatiannya untuk salam dan informasi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKP Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Diinformasikan bahwa telah diadakan pemberkatan nikah antara Saudara Alfredo Nyununi, putra dari Penatua Alfonsus Nyununi, dan Diaken Sarah Siti Hariningsih, dengan Saudari Nuke Geraldine Alexandra, putri dari Bapak Haryadi Sabto Nugroho dan Ibu Mike Piri, pada hari Sabtu 12 Desember 2020 di Gereja GPDI Bethlehem, Jalan Raya Hankam nomor 19 RT 4 RW 4 Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Diinformasikan bahwa akan diadakan pemberkatan nikah antara Saudari Betania Halel, putri dari Penatua Teguh Rasiono Putro dan Penatua Siti Roma Borusi Matupang, dengan Saudara Daniel Nicholas Tode, putra dari Pendeta Julius Lauren Tode dan Ibu Sumihar Tufalina Boru Panjaitan, pada hari Minggu 20 Desember 2020 di Gereja GJKI Anugerah Taman Kebalen Indah, Ruko G145, Bekasi Utara. Untuk informasi dan jadwal kehadiran ibadah adaptasi kebiasaan baru dapat dilihat pada warta jemaat yang dibagikan. Sekian salam dan informasi. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, mari kita masuk di dalam ibadah kebaktian umum yang pertama. Untuk itu mari kita masuk di dalam saat teduh. Lilin Minggu Advent ketiga yang menyala dengan warna merah jambu melambangkan sukacita yang besar. Masa Advent ketiga ini mengajak kita membaharui kembali pengharapan kita, yaitu pengharapan pada Tuhan yang akan datang untuk segera menolong dan membebaskan kita. Pengharapan itu melahirkan sukacita, sebab kita tahu Tuhan yang menjadi gantungan harapan kita setia. Pengharapan itulah yang meneguhkan hati kita di tengah-tengah realitas kehidupan yang penuh kekerasan, persaingan mematikan, ambisi tak terkendali, manipulasi dan egoisme. Pengharapan itu juga yang memberi kita kekuatan dan kegembiraan untuk hidup sebagai manusia yang taat kepada Allah dan mengasihi sesama. Amin. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta kuasa. Puji Tuhan, Dia penebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakan
Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kenalkah kau Dia, Yesus Tuhanmu, Yesus Anak Allah. Kau jumpakah Dia, terima berkatnya, Yesus Anak Allah. Amat ajaib dan indahnya, Yesus Anak Allah. Ku menyembahmu, cinta padamu, Yesus Anak Allah. Jemaat sekalian, bersama jemaat segala abad di seluruh dunia, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Mari kita masuk di dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ucapan terima kasih dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat, Allah yang telah menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya, yang telah Engkau pilih untuk diselamatkan Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih oleh karena kekuatan kesehatan yang Engkau berikan bagi kami sepanjang hidup kami. Bahkan kami boleh menginjak minggu ketiga di bulan Desember ini Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami, memberi kami kekuatan kesehatan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Engkau masih menjaga kami, memberikan kesehatan bagi kami, menolong setiap kebutuhan kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan, menolong kami di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur terima kasih Tuhan. Untuk program-program gereja yang telah terlaksana di bulan November 2020, kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Masuk di bulan Desember ini kami ucap syukur terima kasih. Ada sebagian rencana program gereja yang sudah terlaksana. Kami ucap syukur Tuhan, semuanya boleh berjalan oleh karena kasih anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi Engkau yang menolong kami Tuhan, memampukan kami untuk melaksanakan segala sesuatunya. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, seluruh jemaat GKPI Citerep ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan rohani mereka. Biarlah Engkau yang menolong menyertai Tuhan, menolong di dalam setiap pergumulan. Yang lemah iman Engkau kuatkan, yang lemah semangat Engkau
perbaharui Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu untuk setiap anggota keluarga yang ada. Biarlah seluruhnya sadar akan fungsi masing-masing, baik sebagai orang tua, anak, kakek nenek, ataupun yang masuk dalam lingkup keluarga. Biarlah Engkau perbarui kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan kondisi keluarga yang bermasalah. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk pekerjaan dan pelayanan setiap jemaat yang ada. Biarlah Engkau yang menolong menyertai Tuhan, menolong mencukupkan setiap kebutuhan mereka, memberikan damai sejahtera sukacita-Mu di dalam pergumulan kehidupan mereka. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan untuk program kerja bulan Desember 2020. Setiap rencana yang ada, setiap panitia yang ada, dana yang dibutuhkan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong, menyertai, memberkati program gereja ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan tanpa gangguan apapun juga. Terus berikan kami kesatuan hati dan pikiran Tuhan untuk melaksanakan setiap program yang ada. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan pembangunan komplek gereja. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong menyertai panitia pembangunan yang ada, setiap anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian dalam pembangunan. Biarlah Engkau yang menolong, menyertai dan memberkati. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan juga untuk kehadiran gereja-gereja di Kabupaten Bogor, baik yang tergabung dalam PGIS maupun PKSG Kabupaten Bogor. Biarlah dengan kehadiran gereja-gereja ini Tuhan, semuanya boleh membawa dampak positif di negeri kami ini. Gereja-gereja di negeri kami ini Tuhan, juga Engkau berkati, sehingga seluruh masyarakat Indonesia ini mengetahui bahwa bagaimana cara hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil sisi-sisi positif. Mereka boleh meneladani kehidupan setiap jemaat. Kami ucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami mau menyerahkan untuk setiap pengurus GKP Jemaat Citerep, setiap hamba Tuhan yang ada, para penatua, diaken PKS, pengurus bidang ataupun komisi-komisi, bahkan koster gereja juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong, menyertai, memberkati, mencukupkan setiap kebutuhan hidup mereka, menolong dalam pergumulan kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka. Biarlah Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, yang mengambil bagian dalam kehidupan mereka untuk melayani Engkau. Biarlah mereka juga boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka dengan sepenuh hati mereka, dengan penuh sukacita. Dan kami serahkan juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap anak-anak-Mu yang ikut di dalam majelis sinode GKPI, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Biarlah Engkau juga menolong mereka, mencukupkan setiap kebutuhan mereka, memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu juga melingkupi mereka, sehingga mereka boleh terus bersukacita di hadapan-Mu, boleh melaksanakan setiap program, merancangkan program kerja yang seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan untuk negeri kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beberapa hari terakhir ada pilkada serentak di negeri kami serahkan dalam tangan-Mu untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Biarlah Engkau berikan kerendahan hati untuk boleh menerima setiap keputusan yang ada, sehingga negeri kami ini tetap damai sejahtera, tidak ada konflik yang semakin berkembang Tuhan. Bahkan konflik yang ada kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah itu boleh Engkau selesaikan melalui setiap pemerintah yang ada. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan kesatuan persatuan untuk setiap warga negara yang ada. Biarlah Engkau yang menolong mereka. Biarlah Engkau yang memberikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, untuk boleh melakukan setiap peraturan yang ada, sehingga negara kami ini boleh menjadi lebih tertib, lebih disiplin di dalam adaptasi kebiasaan baru ini Tuhan, sehingga negara ini boleh merasakan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan doa syafaat kami
yang kami alaskan hanya dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tunjukkan jalan-Mu, oh Tuhanku. Mohon Kau pimpin-Ku ke jalan-Mu, ke jalan yang lurus, memandang Tuhanku. Terang sorga pimpin-Ku ke jalan-Mu. Jemaat sekalian, kita akan membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari bacaan bertanggapan nomor 64 Adventus 3. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bersorak-sorai dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kita baca bersama-sama. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tiba saatnya kita memberikan persembahan supaya rasa ucapan syukur kita dengan dilandasi dari firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku, dan beriku anugerahnya.
Bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam doa persembahan. Ucapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, oleh karena kasih setia yang Kau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur terima kasih oleh berkat-berkat melimpah yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau masih beri kami kesempatan untuk mengembalikan sebagian berkat-Mu sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan biarlah menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang Kau beri tanggung jawab untuk mengelola persembahan ini, biarlah Engkau juga berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Mataku bersatu hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan di dalam hidup kami, buat anugerah Tuhan yang begitu melimpah di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami, supaya kami bisa memahami apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami menjadi bukan hanya sekadar pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan, dimanapun Tuhan tempat yang kami berada, kami pasti jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpuji nama-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu saluran berkat bagi banyak anak-anak Tuhan, bagi banyak jemaat Tuhan di tempat ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita semuanya. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih,
aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Puji Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup kudus menyambut Raja. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kedatangan Tuhan itu sudah semakin mendekat dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kedatangan Tuhan itu, ya. Namun tanda-tanda kedatangannya itu turut menyertainya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di dalam menyambut kedatangan Tuhan? Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa bagi orang percaya, kedatangan Tuhan itu adalah sebagai sebuah pengharapan. Oleh sebab itu, setiap ada yang berulang tahun, saya seringkali bilang seperti ini, ya. Saya berdoa supaya kiranya makin setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan itu adalah pengharapan bagi orang percaya. Tetapi Bapak Ibu, kedatangan Tuhan itu akan menjadi satu hal yang menakutkan bagi orang-orang yang tidak siap siaga, tidak berjaga-jaga di dalam Tuhan, yang hidupnya di dalam dosa. Maka kedatangan Tuhan itu adalah sebagai sebuah hal peristiwa yang mengerikan. Tetapi bagi orang percaya, kedatangan Tuhan itu adalah pengharapan, sukacita, damai sejahtera di dalam hidup orang percaya. Nah, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu turut menyertai kedatangannya. Nah, banyak hal ya, tanda-tanda yang menurut menyertai kedatangan Tuhan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam menyambut kedatangan Tuhan adalah yang pertama, Bapak Ibu, kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Jadi di dalam menyambut kedatangan Tuhan atau kedatangan Raja di atas segala raja itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Itu ayat 11 bagian A. Maka dikatakan seperti ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Di dalam terjemahan King James, ya Alkitab versi King James, itu lebih diterjemahkan kekasih yang tercinta. Nah, apa artinya? Artinya adalah Rasul Petrus hendak mengingatkan kepada para pembaca Alkitab bahwa kita ini adalah kekasihnya Tuhan. Maka hidup kita ini senantiasa ditopang oleh kasihnya Tuhan. Kita bisa ada sampai hari ini, itu semuanya adalah karena kasihnya Tuhan. Kita bisa setia melayani Tuhan, kita bisa setia hidup menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Itu selalu dimulai dengan kasihnya Tuhan. Terkadang kita memiliki cara pandang yang salah. Saya bisa setia kepada Tuhan, saya bisa hidup taat kepada Tuhan, saya bisa hidup jujur di hadapan Tuhan, ya karena memang saya jujur, ya karena memang saya setia, ya karena memang saya tekun beribadah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pandangan manusia itu selalu dimulai dari manusia itu sendiri. Selalu dimulai daripada usaha manusia itu untuk mencapai Tuhan, untuk mencapai Allah. Maka kesetiaan kita, kecintaan kita kepada Tuhan itu selalu diukur daripada usaha manusia. Tetapi tidak demikian seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita bisa hidup setia kepada Tuhan, kalau kita bisa hidup taat kepada Tuhan, kalau kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, itu selalu dimulai daripada inisiatif Allah mengasihi hidup kita. Kita bisa setia karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada kita. Kita bisa mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, mencintai kita. Kita bisa mengasihi Tuhan karena apa? Karena Dia mengangkat hidup kita menjadi kekasih hatinya Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita ini tidak akan mungkin bisa termotivasi untuk hidup kudus di hadapan Tuhan tanpa kesetiaan dan kecintaan ataupun kasih Tuhan kepada kita. Kenapa?
Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, berulang kali sudah saya sampaikan bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak memiliki kemampuan untuk setia kepada Tuhan. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk cinta kepada Tuhan. Karena apa? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia sudah mengalami yang namanya perbudakan kehendak. Kehendaknya sudah diikat oleh dosa. Maka apa yang mampu manusia lakukan adalah berbuat jahat di hadapan Tuhan. Maka apa yang mampu manusia lakukan adalah berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka bagaimana cara mengubah orang yang berbuat dosa ini supaya dia bisa mencintai Tuhan, supaya dia bisa hidup setia di hadapan Tuhan, supaya dia bisa hidup mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, sebelum dia diubahkan oleh Tuhan, maka dia tidak akan mungkin bisa mengasihi Tuhan. Maka firman Tuhan, pemazmur sudah jelas mengatakan, Allah melihat ke bumi untuk mencari adakah orang yang mencari Tuhan. Ternyata tidak ada. Karena apa? Semua manusia sudah berbuat dosa. Bapak Ibu, tidak mungkin orang berbuat dosa dapat mengasihi Tuhan. Tidak mungkin orang yang sudah jatuh di dalam dosa dapat mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana caranya supaya membuat orang ini bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Caranya bagaimana? Allah harus berinisiatif untuk mengasihi dia. Baru setelah itu dia akan dimampukan oleh Allah untuk mengasihi Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita bisa hidup karena apa? Karena kesetiaan Tuhan, kecintaan Tuhan kepada kita. Kita bisa mencintai Tuhan karena apa? Karena dia terlebih dahulu menjadikan kita kekasih hatinya. Maka sebab itu Rasul Petrus berkata, saudaraku, saudaraku yang kekasih. Artinya apa? Kita ini adalah kekasih Tuhan yang tercinta. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali banyak anak muda seringkali putus cinta, berkata, wah aku gak bisa hidup tanpa dia, aku gak bisa hidup tanpa kamu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, ya, kalau kita memiliki anak-anak yang seperti ini, mari kita jelaskan kepada mereka. Dulu juga saya seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, setelah saya mengenal firman Tuhan, ya, saya mulai melihat bahwa ternyata manusia tidak bisa hidup tanpa kasih-Nya Tuhan. Bapak Ibu coba bayangkan, kalau hidup kita terpisah daripada Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan itulah neraka yang sesungguhnya. Karena apa? Yesus pun pernah mengalami hal yang sama. Pada saat apa? Pada saat ia terpisah dari pribadi Allah Bapa. Maka kemudian dia berkata, ya Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu adalah satu masa di mana Kristus berpisah daripada Allah Bapa. Dan itu adalah fakta daripada neraka yang sesungguhnya. Maka untuk menggambarkan tentang neraka, Bapak Ibu tidak usah berimajinasi bahwa neraka itu seperti lautan api dan lain sebagainya, tempat orang disiksa dan lain sebagainya. Itu memang benar. Karena apa? Neraka di dalam kitab Wahyu itu menggambarkan tentang lautan api. Tetapi saya mau katakan adalah bahwa neraka yang sesungguhnya adalah ketika kita berpisah, hidup kita berpisah dari Allah Bapa. Itu adalah neraka yang sesungguhnya. Maka apa yang dapat kita pelajari pada poin yang pertama ini? Yang dapat kita pelajari pada poin yang pertama ini adalah untuk menyambut raja, kedatangan raja di atas segala raja itu. Maka kita harus hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan tanpa kasih Tuhan kita tak bisa berbuat apa-apa. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah pelaksanaan teknis seperti apakah di dalam menyambut kedatangan raja di atas segala raja. Yang kedua adalah kita harus melawan kedagingan yang merusak jiwa. Maka dikatakan pada ayat 11 bagian B, dikatakan seperti ini, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu, saudaraku, kenapa dikatakan supaya sebagai pendatang dan perantau? Kenapa dikatakan pendatang dan perantau? Surat ini sebenarnya ditujukan kepada orang Yahudi yang sudah Kristen, yang sudah percaya kepada Kristus. Karena kita tahu bahwa orang Yahudi itu tersebar di seluruh penjuru belahan dunia, dan mereka statusnya adalah sebagai pendatang, hanya sebagai status perantau. Maka nasihat daripada Rasul Petrus kepada
orang-orang Yahudi adalah bahwa supaya mereka menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan dosa. Apa makna rohani daripada kata perantau atau pendatang? Makna rohani dari kata perantau atau pendatang adalah bahwa ternyata status kita sebagai orang percaya, status kita sebagai orang Kristen itu bukan hanya sekedar menjadi kekasih hatinya Tuhan, tetapi status kita sebagai orang percaya itu adalah sebagai perantau, sebagai pendatang. Maka dunia ini bukanlah tempat kita. Dunia ini adalah bukan tujuan daripada akhir hidup kita. Tetapi dunia ini hanyalah tempat sementara. Kita hanya numpang lewat, ya. Kita hanya mampir ke dunia ini. Sementara tujuan daripada akhir hidup kita adalah kekekalan bersama dengan Tuhan di surga. Maka kita tidak termasuk kewarganegaraan dunia. Memang KTP kita kewarganegaraan Indonesia, tetapi sesungguhnya di dalam makna rohaninya, ya, KTP kita itu ada di surga. Identitas kita yang sesungguhnya itu ada di surga. Oleh sebab itu dunia tidak mengenal kita. Kenapa? Karena kita bukan berasal dari sini. Dunia membenci kita. Karena kenapa? Kita tidak berasal dari sini. Maka Tuhan Yesus pernah berkata, ingat kalau kamu dibenci oleh dunia, yang pertama, aku terlebih dahulu dibenci oleh dunia. Yang kedua, ingat kalau kamu dibenci oleh dunia, ya. Karena apa? Karena aku yang memilih kamu daripada antara dunia ini. Maka dunia ini membenci kamu. Yang ketiga apa? Ingat kalau kamu dibenci oleh dunia ini. Yang ketiga adalah karena apa? Ya karena kita bukan berasal dari dunia ini. Maka dunia tidak mengenal siapa itu Kristus. Dunia tidak mengenal siapa itu kebenaran. Sekiranya kita berasal dari dunia dan kita menjadi anak-anak dunia, tentunya dunia tak akan membenci kita. Maka dunia akan mengasihi kita. Bapak Ibu, kenapa banyak sekali gereja-gereja yang kemudian dibakar? Banyak sekali orang-orang Kristen yang dianiaya. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang disembelih. Karena apa? Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka berbuat dosa, bukan karena mereka tidak taat hukum atau peraturan, tetapi karena memang dunia ini bukan tempat mereka. Kita ini tidak tinggal menetap di dunia ini. Bapak Ibu, dunia ini adalah bukan tujuan daripada akhir hidup kita. Banyak orang Kristen dikucilkan, dibenci, bukan hanya terjadi pada masa ini, tetapi itu sudah terjadi berabad-abad yang lampau. Banyak orang Kristen kehilangan pekerjaan, dibakar hidup-hidup, dimangsa oleh binatang buas dan lain sebagainya. Bukan karena mereka berbuat dosa atau berbuat jahat, tetapi karena dunia ini tidak menerima mereka. Dunia ini tidak mengenal warga kerajaan surga. Dunia ini tidak mengenal siapa itu Kristus, siapa itu kebenaran. Maka dunia itu membenci kita. Bapak Ibu, oleh sebab itu jangan jadi minder karena kita bawa Alkitab dilihat banyak orang. Jangan jadi minder ketika identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan jadi minder ketika kita dikucilkan oleh masyarakat karena kita beribadah. Kenapa? Karena semuanya itu, kebencian mereka membuktikan bahwa kita bukan berasal dari dunia ini dan kita bukan bagian dari dunia ini. Kita adalah bagian daripada kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudaraku, kita seharusnya merasa malu kalau kita berbuat jahat, kita berbuat dosa, maka orang-orang di sekitar benci kita. Tetapi kalau kita adalah anak Tuhan yang setia, kalau kita adalah orang percaya, kita dibenci tanpa sebab, kita dibenci tanpa alasan, karena kita beribadah kepada Tuhan, maka janganlah gentar hatimu, janganlah takut, janganlah putus asa, janganlah merasa, aduh kenapa saya jadi orang Kristen. Tidak, karena apa? Itu membuktikan kita adalah anak Tuhan dan dunia tidak mengenal kebenaran. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka sebagai pendatang, ya, Rasul Petrus, ya, mengingatkan kepada kita supaya apa? Mengarahkan segala pikiran kepada hal yang kekal, saudaraku. Karena kita adalah pendatang di dalam dunia ini, maka seharusnya kita mengarahkan pikiran kita kepada hal yang kekal. Kita tidak terjebak atau sibuk ke dalam hal-hal dunia ini saja, Bapak Ibu. Mengarahkan kepada hal yang kekal itu seperti apa? Ini berbicara tentang aktivitas atau kegiatan rohani.
Ketika saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian berdoa, itu berbicara tentang hal yang kekal. Ketika saudara-saudaraku sekalian membaca firman Tuhan, itu juga berbicara tentang hal yang kekal. Ketika saudaraku bersekutu mendengarkan firman Allah, mendengarkan khotbah, itu juga berbicara tentang hal yang kekal. Dan hal yang kekal itu nilainya kekal. Artinya apa? Hal yang kekal itu tidak dapat dirusak oleh waktu. Kita dapat menikmatinya pada masa ketika kita hidup, tetapi kita juga dapat menikmatinya ketika kita sudah tiada. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, jangan mengabaikan hal yang kekal hanya demi hal yang fana. Contohnya, seringkali kita sudah tahu, orang Kristen sudah banyak yang tahu, hari Minggu adalah hari di mana kita beribadah kepada Tuhan, dengar khotbah, dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Tetapi seringkali kita mengabaikan hanya demi apa? Hobi. Ya, karena saya punya hobi, contohnya mancing, maka sekali-sekali lah saya tinggalkan gereja, saya tinggalkan khotbah, saya tinggalkan firman Tuhan. Hanya memenuhi apa? Tuntutan hobi saya. Berarti kita sudah apa? Meninggalkan hal yang kekal. Contohnya apa lagi? Bekerja pada hari Sabat, bekerja pada hari Minggu. Bekerja tidak ada yang salah, tetapi yang terpenting adalah ibadah dulu. Tetapi ada orang yang bekerja pada hari Minggu mulai dari pagi sampai kemudian malam, dan kemudian tidak ada waktu untuk beribadah atau dengar firman Tuhan. Maka ini sama seperti halnya meninggalkan hal yang kekal, dan ini tidak diberkenan oleh Tuhan. Dan yang berikutnya, sebagai pendatang ataupun perantau, apa yang harus kita lakukan di dalam menyambut kedatangan raja? Yang berikutnya adalah melawan kedagingan yang merusak jiwa. Apa sih arti daripada keinginan daging itu? Keinginan daging itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu mengatakan bahwa keinginan daging itu adalah hawa nafsu dosa. Di dalamnya ada perseteruan, iri hati, di dalamnya adalah amarah, ada kebencian, di dalamnya ada sihir. Orang kalau suka pergi ke dukun, itu namanya keinginan daging. Terus apa lagi? Perzinahan, percabulan, itu berbicara tentang apa? Hawa nafsu dosa manusia. Itu berbicara tentang keinginan manusia di dalam berbuat dosa. Maka dikatakan apa? Keinginan daging. Sementara sifat daripada keinginan daging itu seperti apa? Sifat daripada keinginan daging itu adalah Roma pasal 8 ayat 5 sampai 9. Sifat daripada keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Ketika kita jatuh di dalam dosa dan kita hidup di dalam dosa, maka kita menjadikan hidup kita sebagai seteru Allah, menjadikan hidup kita sebagai musuh Allah. Dan sifat daripada keinginan dosa itu adalah mendatangkan maut. Maka upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berbuat jahat di hadapan Tuhan, setiap orang yang berbuat dosa di hadapan Tuhan, itu mendatangkan maut. Maka orang yang berbuat dosa akan binasa kekal. Dan yang berikutnya adalah sifat daripada keinginan dosa itu adalah melawan pekerjaan roh. Maka firman Tuhan mengatakan orang yang lahir daripada keinginan daging akan memikirkan hal-hal dari keinginan daging. Tapi orang yang lahir daripada roh akan memikirkan hal-hal yang berasal daripada roh. Artinya apa? Artinya adalah keinginan daging itu selalu kontradiksi dengan pekerjaan Roh Kudus. Karena keinginan daging dengan keinginan Tuhan itu sungguh sangat berbeda. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan di dalam melawan daripada keinginan roh yang berusaha merusak jiwa saya? Saudaraku, yang harus kita lakukan di dalam melawan keinginan daging yang berusaha merusak jiwa adalah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika kita tak mampu untuk menolak keinginan daripada dosa, bukan hanya jemaat, banyak sekali hamba-hamba Tuhan itu rentan terhadap dosa. Apalagi hamba Tuhan itu cobaannya banyak. Apalagi bukan hanya hamba Tuhan, tapi kalau jemaat hidupnya sudah sungguh-sungguh setia sama Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh taat sama Tuhan, itu biasanya ujiannya itu banyak. Bukan hanya sekedar ujian, tapi juga cobaannya itu datang silih berganti, banyak sekali. Maka kalau sebab itu, kalau kita tidak bersandar pada pimpinan Roh Kudus, kita pasti bisa jatuh di dalam dosa. Kita pasti bisa dikuasai oleh dosa. Maka seperti yang di minggu-minggu sebelumnya sudah saya katakan,
bahwa orang yang bergantung pada Roh Kudus itu akan menghasilkan dua tindakan. Tindakan dari dalam, apa itu? Tindakan mortifikasi, yaitu mematikan dosa lama. Hanya Roh Kudus sajalah yang mampu mematikan kuasa dosa yang berkecamuk di dalam hidup kita, yang menguasai hidup kita. Tanpa kuasa Roh Kudus, ya dosa itu pasti akan tetap terus tinggal di dalam hidup kita, akan terus merusak jiwa kita, akan terus menggoda hidup kita. Maka ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka kuasa dosa itu sudah dimatikan oleh Tuhan. Maka keinginan untuk berbuat dosa sudah tidak ada lagi. Maka kemudian Bapak Ibu, ketika Roh Kudus mematikan dosa yang kita sebut dengan mortifikasi, maka muncullah vivifikasi, atau kita sebut sebagai pengharapan baru. Ketika dosa lama sudah dimatikan kuasanya, maka timbullah satu pengharapan baru di dalam Kristus. Apa itu? Kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, yang kita sebut sebagai manusia baru. Apa itu kehidupan yang baru atau manusia yang baru? Manusia yang baru adalah manusia yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Manusia yang sudah diperbarui oleh Kristus, yang mengerti tentang rencana Tuhan karena dia sudah dilahirbarukan oleh Tuhan. Maka bagaimana cara kita melawan kedagingan yang merusak jiwa? Adalah dengan bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Maka ketika kita bergantung pada pimpinan Roh Kudus, maka dosa yang berkecamuk, yang menguasai hidup kita, yang tinggal di dalam hidup kita ini, sudah hilang kuasanya oleh karena kuasa Tuhan. Dan yang berikutnya adalah yang ketiga, pelaksanaan ini seperti apa yang harus kita lakukan di dalam menyambut raja di atas segala raja itu. Yang ketiga adalah menjadi teladan bagi banyak orang. Itu ayat yang ke-12. Maka dikatakan seperti ini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudaraku, apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kita di dalam menanti kedatangan Tuhan harus senantiasa menjadi teladan bagi banyak orang. Ya, Rasul Petrus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi Kristen pada masa itu supaya apa? Mereka memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kita sebut sebagai bangsa non-Yahudi atau bangsa bukan Yahudi. Itu adalah sekumpulan masyarakat atau sebuah bangsa atau orang-orang yang belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu disebut dengan istilah non-Yahudi atau bukan Yahudi. Mengapa kita harus jadi teladan? Supaya apa? Supaya Kristus tercermin di dalam hidup kita. Karena apa? Hidup kita ini adalah surat pujian yang dilihat oleh banyak orang, dibaca oleh banyak orang, saudaraku. Artinya hidup kita ini jadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, perlu saya jelaskan pada masa itu, banyak orang Kristen mendapatkan fitnah daripada orang-orang non-Yahudi atau orang-orang yang belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Fitnahannya seperti apa? Macam-macam. Orang Kristen seringkali difitnah sebagai orang kanibal. Karena apa? Karena banyak orang yang belum percaya tidak memahami ajaran perjamuan kudus. Ya, mereka orang Kristen seringkali berkata dalam firman Tuhan, ya inilah tubuhku, inilah dagingku, ya makanlah, minumlah. Seringkali di perjamuan kudus seringkali diajarkan seperti itu. Tetapi ini hanya sebagai sebuah lambang tentang apa? Perjamuan kudus, bahwa Kristus sudah menyerahkan hidupnya bagi kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan melalui pengorbanan darahnya di atas kayu salib. Nah, bagi orang yang belum percaya dan tidak mengenal istilah ini, maka orang yang belum percaya akan mengartikan ternyata orang Kristen Yahudi adalah orang yang kanibal. Ya, orang yang kanibal itu orang yang suka makan manusia. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah orang Kristen itu dituduh apa? Melakukan perzinahan di dalam keluarga. Karena mereka tidak memahami istilah Kristen, istilah Alkitab yang mengatakan perjamuan kasih. Ya, perjamuan kasih bagi orang yang belum percaya pada saat itu adalah perzinahan di dalam keluarga.
Ya. Anak menikahi orang tuanya, orang tua menikahi anaknya, itu incest begitu. Perjinan di dalam keluarga. Ini adalah fitnah begitu. Yang berikutnya adalah orang Kristen itu dituduh apa? Merusak rumah tangga orang lain, ya. Dan bukan hanya itu saja, orang Kristen itu dituduh apa? Berkhianat pada kaisar karena menolak menyembah kaisar. Menurut hukum Romawi, kaisar pada masa itu menjadi ikon. Kaisar pada masa itu menjadi apa? Menjadi simbol daripada Tuhan, begitu. Maka kaisar itu menjadi Tuhan dan harus disembah oleh masyarakat atau oleh penduduk bangsa Romawi. Karena itu merupakan sebuah kewajiban dan itu menjadi sebuah agama. Maka bagi mereka yang tidak menyembah akan dianggap menjadi pembelot atau pengkhianat bangsa dan negara. Maka orang-orang seperti ini harus disalibkan menurut undang-undang hukum Romawi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang dapat kita pelajari pada poin ketiga? Andai kata kita difitnah sebagai orang Kristen. Kita difitnah, betul? Bukan karena kita berbuat dosa, bukan karena kita berbuat jahat kita difitnah, begitu. Tetapi banyak orang yang gak suka karena status kita adalah anak Tuhan, kita difitnah. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus memiliki dua pandang dimensi atau dua cara pandang yang benar. Yang pertama, kita harus memiliki satu pola pandang bahwa ada hal yang tidak bisa kita kendalikan dan juga ada hal yang bisa kita kendalikan. Apa yang tidak bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita kendalikan? Apa yang bisa kita kendalikan adalah cara berpikir kita, mindset berpikir kita tentang menyikapi segala sesuatu. Itu bisa kita kendalikan. Tapi apa yang tidak bisa kita kendalikan adalah cuaca. Kita bisa mengendalikan cuaca sekalipun ada yang namanya pawang hujan. Enggak ada yang bisa, hanya Tuhan. Harta kita nggak bisa kita kendalikan, pasangan kita nggak bisa kita kendalikan, kesehatan kita bisa kita kendalikan. Ada jaminan bahwa kita hidup sehat selama-lamanya? Tidak. Semuanya adalah milik Tuhan. Semuanya ada di dalam luar kendali Tuhan, termasuk penilaian orang atas hidup kita. Itu nggak bisa kita kendalikan. Fitnahan orang atas hidup kita, itu nggak bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa ngelarang orang, kamu jangan fitnah saya dong, begitu. Karena apa? Saya ini baik, nggak? Saya nggak seperti itu. Nggak ada hukumnya seperti itu. Orang mau nilai kita apa, itu haknya mereka. Kita nggak bisa melarang mereka untuk menilai kita, menghakimi kita, atau memfitnah kita. Tetapi Bapak Ibu, kita punya penilaian bahwa kita berhak untuk tidak mendengar pandangan negatif apa yang mereka katakan terhadap hidup kita. Oleh sebab itu kenapa banyak orang karena difitnah kemudian menjadi lesu. Difitnah kemudian nggak bisa tidur malam. Kenapa? Karena hanya memikirkan hal-hal yang di luar kendalinya. Begitu. Itu di luar kendali kita. Nggak usah kita pikirin orang mau fitnah apa, orang mau ngomong apa tentang hidup kita. Nggak usah kita pikirin. Karena apa? Itu di luar kendali kita. Itu hak mereka, itu pendapat mereka, itu opini mereka. Tetapi itu bukan fakta yang sebenarnya. Begitu. Pandangan orang lain itu hanya opini, bukan fakta. Yang tahu faktanya adalah, yang tahu kenyataannya adalah diri kita. Oleh sebab itu, kenapa kita harus selalu hidup menurut apa kata orang? Bapak Ibu yang terkasih dan yang berikutnya. Kalau kita difitnah oleh orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah firman Tuhan katakan apa? Menjadi teladan yang baik di tengah-tengah bangsa yang non-Yahudi. Maka hidup kita sebagai orang Kristen itu Rasul Paulus menyebutkan sebagai surat pujian yang hidup. Tetapi saya menyebutkan hidup kita itu sebagai iklan yang hidup yang berjalan. Yang sedang mempromosikan apa? Yang sedang mempromosikan ajaran para rasul, yang sedang mempromosikan ajaran daripada Kristus Yesus. Begitu. Maka tentunya di dalam hidup ini harus jadi kesaksian yang baik, harus menjadi iklan yang baik. Tetapi kebanyakan orang Kristen
itu tidak menjadi iklan yang baik bagi ajarannya. Hari ini dengar firman Tuhan, hari ini sudah dengar khotbah, tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan khotbah itu? Sudahkah kita melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita? Kenyataannya belum. Oleh sebab itu, kenapa banyak orang yang gak percaya sama Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena apa? Karena kita belum menghidupinya. Kalau kita sudah menghidupinya, maka barulah dari saat itu orang akan tertarik, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan adalah ketika kita menjadi teladan hidup yang baik, menjadi kesaksian yang baik, maka Tuhan akan melawat mereka pada hari Allah, membuka pintu hati mereka melalui berita Injil. Kalau kita jadi teladan hidup yang baik, maka kemudian orang akan melihat cara hidup kita. Dan langkah selanjutnya adalah pekerjaan Tuhan yang bekerja. Tuhan akan mengetuk pintu hati mereka. Supaya apa? Hati mereka terbuka akan berita Injil. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka jadilah teladan hidup yang baik pada masa di mana Kristus akan datang kembali yang kedua kali di dalam dunia ini. Saudaraku, maka sebagai penutup atau sebagai kesimpulan, kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Ada begitu banyak tanda yang menyertai kedatangan Tuhan. Maka marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup jangan lagi dikuasai dosa. Jadilah teladan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya firman ini termeterai di dalam hidup kami, supaya ketika kami menantikan kedatangan Tuhan, kami siap sedia di dalam menjaga kekudusan hidup kami. Sehingga ketika Tuhan datang, maka Tuhan akan mempersilakan kami untuk menikmati kedatangan Tuhan, hadirat Tuhan yang kudus. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjawab syukur. Amin. Yesus Tuhanku, ku disempurnakan agar rahmat-Mu hidup di dalamku. Hancurkan segala yang kudewakan, sucikan hatiku seputih salju. Seputih salju, dia seputih salju, sucikan hatiku seputih salju. Mari kita bangkit berdiri, doksologi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya dalam menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat kami persilakan untuk duduk dan saat teduh. Amin. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malam menyanyi merdu, hormati pribadi Allah, sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kami segenap penata layan GKPI Jemaat Citerep kepada jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali.